Saudara-saudariku yang kekasih dimanapun Anda berada, saya dikasih kesempatan hari ini untuk mempermuliakan nama Tuhan, supaya boleh disampaikan hal-hal yang berguna bagi Anda yang sudah menyiapkan waktu. Saudara-saudari, mari kita mulai. Kita semua di dalam hidup ini akan melalui yang namanya perjalanan hidup. Di mana perjalanan hidup itu akan melalui yang namanya permasalahan, tantangan, sakit, bahkan kematian. Siapa yang tidak melewati itu semua? Apakah ada? Setahu saya, setiap orang pada waktu dan tahapan kehidupannya akan melalui hal-hal tersebut. Tetapi bagaimana kita melaluinya, itu yang membuat perbedaan. Apakah kita melaluinya dengan ketakutan? Apakah kita melaluinya dengan kecemasan yang berlebihan? Apakah kita melaluinya dengan kegelisahan dalam hati? Bingung, bimbang, mesti bagaimana? Atau kita melaluinya dengan sukacita, kepastian, tidak takut, kemantapan dan keteguhan bahwa segala sesuatu akan berlalu dan segala sesuatunya baik di dalam Tuhan. Apakah Anda paham maksud saya? Ada orang yang dengar tentang berita-berita COVID, takutnya setengah mati. Saya punya teman SMA. Dia sampai hari ini sudah sekian bulan tidak keluar dari rumahnya. Terus saya tanya sama dia, satu kali pun gak keluar. Terus saya tanya sama dia, kenapa sih lu begitu takut bro? Iya, ngeri banget, takut mati katanya. Takut mati. Terus saya tanya, surga indah enggak? Indah. Terus kenapa takut mati? Katanya indah. Kok takut mati gitu kan? Terus dia saking takutnya, dia pokoknya kalau diajak kemana-mana tidak mau keluar. Pokoknya hanya di rumah aja, begitu ketakutan, begitu menyeramkan apa yang ada tentang kondisi sekarang. Jadi hidupnya diliputi dengan ketakutan. Dan ternyata itu bukan cuma teman SMA saya. Saya punya satu lagi, kenalan baru. Seorang bapak-bapak yang sudah agak senior, usia 70 tahun, juga sama takutnya. Takut banget dalam hidup ini. Padahal orang percaya. Padahal juga punya juru selamat yang sama. Yesus Kristus namanya. Namun ketika menghadapi pandemik seperti ini, takutnya juga sama-sama luar biasa. Saya tanya, sekali waktu saya ke rukonya, saya tanya, kenapa Pak begini? Iya, ini kan protokol banget. Masuk ke rukonya, siapin segala macamnya, itu bagus. Terus kemudian ketika saya naik sampai di atas, sampai kita kalau bertemu pun jaraknya jauh banget. Kagak pakai AC lagi, karena takut nanti nyebar lewat AC. Pendek cerita, memang beliau berpengetahuan, berpendidikan tinggi, namun kalau saya melihat hidupnya dalam ketakutan. Hidupnya dalam ketakutan. Mana enak sih hidup begitu? Nah, bahkan saya sampai bilang, Pak kita ketemunya di luar aja, di taman, jadi bisa udara fresh. Enggak mau juga. Pokoknya maunya di rukonya dan tidak kemana-mana. Sudah sekian bulan juga sama. Jadi saudara-saudari bukan masalah usia, bukan masalah umur. Luar biasa kata Herianto. Bukan masalah usia apakah Anda lebih muda maka Anda takut. Bukan masalah usia apakah Anda lebih tua maka Anda takut. Bukan masalah kepintaran apakah Anda pintar. Anda punya informasi semua maka Anda takut. Bukan itu. Tapi memang saya menemukan orang-orang yang takut karena dia tidak tahu apa yang dia mesti pegang dalam hidupnya. Setiap kita sebagai orang percaya pasti pernah mendengar firman ini. Yaitu mengenai iman. Iman di Ibrani 11 ayat 1 berkata, ayo Desi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan selanjutnya. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Siapa sih orang percaya yang hari ini tidak pernah dengar firman ini? Oh ya orang percaya tempat ini. Orang percaya di lantai 5 ini. Apakah Anda pernah dengar firman ini? Sudah berkali-kali bukan?
bahwa kita kalau beriman kepada Yesus sebagai juru selamat, Roh Kudus yang menyertai kita, dan firman sebagai panduan hidup kita. Bahwa setiap kita orang percaya pasti pernah dengar firman ini setidaknya sekali. Bahkan kita pun diajar untuk belajar beriman. Ada amin? Namun bagaimana? Bagaimana iman itu teruji? Apakah dengan kita berkata, saya percaya, maka iman saya teruji? Setahu saya tidak. Jikalau saya bilang, mana tadi? Saya lihat tadi. Jikalau gelas ini saya bilang anti pecah. Dan saya mau menjualnya kepada saudara-saudari. Bagaimana saudara-saudari tahu kalau gelas ini anti pecah? Mesti diapain? Bagaimana Irin? Dicoba. Dicobanya diapain? Dibanting lah. Bagaimana kita tahu kalau gelas ini anti pecah? Hanya dengan dicoba, dengan dibanting, baru kita tahu apakah benar gelasnya anti pecah. Jadi bagaimana seseorang bisa tahu Anda beriman apa tidak? Bagaimana Tuhan bisa tahu apakah Anda beriman atau tidak? Hanya dengan diizinkan kita melalui suatu pencobaan. Bisa terima maksudnya? Bisa paham? Saudara-saudari, saya mau bilang begini. Ini satu kisah nyata saya alami sendiri. Saya terinfeksi virus COVID-19. Dan saya sudah pulih. Dan sudah sehat. Dan sudah dites 2 kali, negatif. Langsung di sini, haleluya gitu kan. Sambil ketawa-tawa di sini. Saudara-saudari, saya mau bilang begini. Setiap orang yang ngalamin infeksi COVID-19, tentu ada saat-saat dia merasa takut. Ada saat-saat dia merasa khawatir. Saya ngalamin loh. Pertama kali kejadian seperti itu, saya langsung mikir gini, aduh, yang bayar siapa nanti ya? Polis asuransi saya masih hidup gak ya? Aduh, kalau saya dipanggil Tuhan, check out, nanti anak istri saya 3B bagaimana ya? Cukup gak ya untuk melewati kehidupan yang harus mereka jalani? Cukup gak ya uang asuransi akan cair? Tapi sekali lagi saya bukan cerita asuransi ya, itu cuma pemikiran-pemikiran yang timbul di dalam hati saya dan juga di pikiran saya ketika saya mengalami itu. Aduh, apa kata orang ya kalau saya terinfeksi COVID? Saudara-saudari, hari itu ketika saya mengalami itu memang iman saya digoncangkan. Saya mengalami perasaan takut, khawatir, cemas, ya. Itu pun pasti dialami sama Donald Trump. Siapa tuh Ronaldo pemain sepak bola? Marquez. Valentino Rossi ya. Itu pun pasti dialami oleh semua orang yang terinfeksi COVID. Karena setiap manusia punya perasaan dan setiap manusia punya yang namanya pertimbangan. Namun kembali, ketika saya mengalami hal tersebut, saya berpikir begini, Tuhan, bukankah hidupku dalam tangan-Mu? Bukankah hidupku dan kesehatanku sudah Engkau beli? Jadi sekalipun kalau saya harus diizinkan terinfeksi COVID, bukankah pemulihannya akan datang juga daripadamu melalui medis, melalui pemulihan yang baik bagi tubuh saya? Dan itu membutuhkan iman. Dan saat itu saya dirawat 10 hari bersama salah satu saudara saya. Yang kami alami adalah bukan kami ketakutan. Kami malah damai, sejahtera, tenang-tenang saja bisa menikmati waktu, melewati waktu 10 hari. Bahkan saudara saya lebih lagi dari 10 hari. Kami bisa menikmatinya dengan nonton Netflix, enjoy, baca firman, buka WA, bangun tidur pagi hari, liburan kata Fred. Jadi betul-betul kami melewatinya
sekalipun di dalam lembah kekelaman. Karena ada Yesus Kristus, kami melewatinya dengan damai sejahtera. Dengan sukacita. Walaupun teman-teman saya yang lain pada gini, wih Dan, gimana kondisi lu Dan? Bahaya gak Dan? Lu ada sesak napas gak? Dan sebagainya. Mereka tanya sama saya lewat WA, teleponan, video call. Saya bilang enggak, baik-baik aja. Malah liburan, istirahat, nonton, enjoy. Mereka semua pada ketawa dan mereka bilang gini, kamu kok gak kelihatan kayak sakit ya Dan ya? Gak kelihatan kayak infeksi COVID, beneran gak sih Dan? Beneran, nih hasilnya positif gitu. Tapi kembali di sini saya mau bilang, kita semua akan melewati perjalanan kehidupan. Yang mana kita akan mengalami namanya masalah, tantangan, bahkan sakit penyakit maupun kematian. Namun bagaimana kita melewatinya? Itu yang membuat perbedaan. Dengan siapa kita melewatinya? Itu yang memberikan kekuatan. Karena saya melewatinya bersama Yesus Kristus. Dengan Roh Kudus. Dan firman Tuhan saya baca. Itu menguatkan saya melalui lembah kekelaman. Mari kita berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus dong. Ketika orang lain takut, ketika orang lain ngeri, ketika orang lain sedih, stres, depresi. Kita anak-anak Tuhan melewatinya dengan damai sejahtera, tenang, dan sukacita. Sekali waktu, ketika saya sudah pulih, ada WA masuk. Dan tolong kuatin, ini teman saya sedang mengalami di tes COVID 2 kali dan positif lagi. Dia lagi depresi banget, saya sudah telepon kamu ya. Saya angkat teleponnya, terus kemudian saya dengerin. Wah ilah, memang hidup dalam ketakutan. Terus saya bilang, Ci, jangan begitu. Kalau makin takut, makin bahaya. Justru Ci, mesti sukacita. Cari Tuhan Yesus. Dan juga Ci, sungguh-sungguh berdoa biar pulih. Karena hati yang gembira adalah, dan terbukti secara imun, ketika hati kita gembira, itu akan meningkatkan imun kita. Dan hati yang gembira datang dari mana? Dari apa yang kita pikir. Apa yang kita pikir sangat bergantung pada apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Jadi saya pilih baik-baik apa yang saya mau dengar, apa yang saya mau baca, apa yang saya mau lihat. Sehingga akhirnya saya bilang sama Ci gini, pilih apa yang Ci mau baca, mau dengar. Kalau sosmed-sosmed yang tidak membangun, yang malah bikin ketakutan, gak usah dibaca. Gak dibaca pun bikin pusing. Apalagi dibaca tambah pusing, saya bilang. Ini gak usah Ci. Oh iya. Lalu Ci, cari Tuhan Yesus. Minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Kan sama-sama orang percaya. Oh iya. Lalu bergembiralah. Saatnya istirahat. Nonton drama Korea banyak-banyak. Kebetulan istirahat kan. Gak boleh kemana-mana. Makan banyak-banyak. Suka makan apa? Makan, gak usah pakai diet. Makan dulu. Langsingin belakangan. Yang penting makan dulu. Karena waktu saya pun di rumah sakit, banyak makan. Saya pesen banyak sekali makanan dari teman-teman, dari saudara-saudara yang jualan juga. Saya pesen semua. Sampai kagak habis makanannya. Makan semua. Sehingga akhirnya tubuh kita sehat. Dan saya mau bilang, anak-anak Tuhan ketika melewati semua dalam lembah kekelaman, selalu ada kekuatan dari Tuhan menyertai kita. Itulah Tuhan Jehovah Immanuel yang menyertai kita. Jadi saudara-saudari, berjalan melalui lembah kekelaman, jangan dalam ketakutan, tetapi dalam kepastian. Karena ada Tuhan yang menyertai kita. Tapi kembali, saya diingatkan bahwa, Tuhan, ini kalau dalam kondisi begini bagaimana saya bisa pulih? Karena kan saya 10 hari, bagaimana dong saya bisa pulih secara kondisi badan dan juga keuangan, kagak ngapa-ngapain nih, cuma santai dong 10 hari. Lalu saya juga berharap ada sesuatu yang baik terjadi dalam kondisi ini. Mari kita buka Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Saudara-saudari, kita sudah pasti pernah mendengar firman ini. Yaitu, mari kita sama-sama baca. Yang dalam ruangan ini, biar kita sama-sama baca karena AC-nya emang dingin. Saya takutnya nanti di sini malah tertidur. Mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1.
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Asik, udah ada yang akapela langsung si Marvel. Tetapi kali ini saya mau kita semua membacanya dengan mengganti kata ia menjadi saya. Dan kata tangannya menjadi tanganku. Mari kita baca. 3, 2, 1. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila saya jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Tentu ada perbedaan ketika kita membaca firman buat diri kita sendiri. Karena saya sendiri merasakannya. Karena untuk kalau diri kita sendiri, berarti jiwa kita dikuatkan. Ketika saya tergeletak di rumah sakit 10 hari, terus kemudian seolah-olah tidak bisa ngapa-ngapain, Tuhan menopang tangan saya. Dengan apa? Dengan firman, dengan penghiburan. Ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Ada waktu untuk duduk tenang, pagi-pagi hari, baca firman, sekian pasal, sekian ayat. Kenapa? Enggak ada lagi bisa dikerjain. Selain baca firman gitu kan. Jadi indah kok. Justru malah di dalam lembah kekelaman Tuhan pernah bilang. Di dalam kesulitan, maka engkau akan mengingat perjalananmu manis bersamaku. Bukan di dalam kesenangan, tetapi di dalam kesulitan, di dalam lembah kekelaman, engkau akan mengingat bagaimana engkau berjalan melaluinya bersamaku. Jadi Tuhan menguatkan tangan saya sehingga akhirnya firman-firman yang saya baca itu menguatkan jiwa saya. Saudara-saudari dimanapun Anda berada, apabila Anda mengalami sedang kesulitan, berjalan dalam lembah kekelaman, apapun kekelaman Anda, mungkin kekelaman secara kesehatan, mungkin kekelaman secara keuangan, mungkin kekelaman secara keluarga, mungkin kekelaman secara bisnis atau pekerjaan. Ingat, ia tidak pernah membuat Anda tergeletak. Justru ia, Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menopang tanganmu. Sampai engkau bangkit kembali. Dan menjadi pemenang di atas semua kesulitan yang engkau hadapi. Ada amin. Mari kita beri kemuliaan buat Tuhan dong. Saudara-saudari, waktu pertama kali saya terinfeksi COVID, saya tuh bertanya-tanya dalam diri saya. Saya bertanya-tanya gini, Tuhan, di Mazmur 91 kita berkata bahwa tidak ada penyakit sampar atau sakit penyakit yang akan mendekat kepada kemahku. Betul? Coba cari Des, Mazmur 91 yang bagian itu. Mazmur 91. Saya sudah perkatakan itu, saya sudah mengimani itu. Kita tahu ini ayatnya, tapi cari ayat yang spesifik tadi. Saya sudah mengimani itu, saya sudah perkatakan itu. Saya juga melakukan apa yang saya bisa. Melayani Tuhan, berdoa. Tapi kenapa? Kok masih juga keinfeksi COVID? Mazmur 91 cari di bagian yang penyakit tidak akan mendatangi kemah. Coba cari. Kan ada tertulis Tuhan. Kenapa saya masih terinfeksi COVID juga? Kan ada tertulis. Apakah Allah berdusta? Apakah Allah berbohong? Ini dia. Dikatakan walau 1000 orang rebah di sisiku, 10.000 di sebelah kananku, tapi tidak menimpa aku. Kok menimpa saya ya? Next, Des. Cari. Bahkan tidak akan mendekat kepada kemahku. Next. Bukan ayatin terus, next. Ayat selanjutnya, coba bantu cari. Tapi kenapa ini menimpaku ya? Padahal aku sudah bernaung, berlindung di bawah yang maha kuasa. Tapi kenapa ini menimpaku? Apakah jangan-jangan Allahku berdusta? Apakah Allahku firman-Nya tidak bisa aku pegang? Masih ada satu lagi. Sudah ketemu?
Namun saudara-saudari, kalau kita perhatikan dengan baik, sesungguhnya Allah tidak berdusta. Mari kita baca Ibrani 6 ayat 18. Sesungguhnya Allah tidak berdusta. Mari kita sama-sama baca. Yang ada di lantai 5, mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang Allah tidak mungkin berdusta. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Di satu ayat dikatakan 1.000 rebah di sisi kiriku, 10.000 di sisi kananku, namun itu tidak menimpa aku. Tapi kok aku kena? Di sisi lain dikatakan Allah tidak mungkin berdusta. Tapi kenapa ini kejadian? Jadi yang mana yang benar? Dan saya pun bertanya-tanya, Tuhan, lalu bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan yang juga sudah melayani, tapi kemudian tetap harus dipanggil Tuhan juga? Meninggal maksudnya. Tidak adakah perlindungan yang sempurna dari Tuhan bagi kami semua yang berharap kepadamu, yang mengenal namamu dan bernaung dalam lindungan yang Maha Kudus? Yang mana yang benar? Yang mana yang mesti dipegang? Saudara-saudari, setelah saya melalui perjalanan melalui lembah kekelaman, saya menyadari akhirnya bahwa Tuhan punya tujuan. Apa tujuannya? Mengizinkan hal terinfeksi COVID terjadi kepada orang yang cukup beriman. Dan bahkan memperkatakan firman, juga berusaha melakukannya. Apa tujuannya? Tuhan mengizinkan dia tetap terinfeksi COVID. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya dia bisa menguatkan saudara-saudari. Supaya dia bisa menyatakan kesaksian bahwa sekalipun harus berjalan dalam lembah kekelaman karena terinfeksi COVID, itu tidak mendatangkan kematian. Sekalipun harus mengalami kesulitan, itu tidak membuat putus asa. Sekalipun harus mengalami sakit penyakit, tetapi hidup ada di dalam tangan Tuhan. Dan semua itu adalah untuk memberi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Itulah tujuan dia. Itulah tujuan Tuhan bagi setiap orang percaya yang berjalan melalui lembah kekelaman dan menang mengatasi kesulitannya. Apakah ada dasar ayatnya? Mari kita lihat di Yesaya 60 ayat 1-2. Yesaya 60 ayat 1-2. Dikatakan, mari kita semua yang dalam ruangan ini kita baca sama-sama. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. 3, 2, 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saya mau mengajak kita memahami. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kegelapan pandemik loh. Di mana di negara ini tidak kena COVID. Di mana di dunia ini tidak terinfeksi COVID. Dulu kita bilang Indonesia COVID gak bisa masuk. Kenapa? Indonesia lebih parah gitu kan kondisinya. Udah biasa. Tapi ternyata sekali masuk luar biasa jadinya. Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bangsa mana yang kebal terhadap COVID? Kalau kita perhatikan, baik bangsa yang terbelakang maupun bangsa yang maju, semua ada bisa terinfeksi COVID. Bahkan presiden negara maju saja bisa terinfeksi COVID. Padahal dia protokolnya pasti paling ketat. Nah, saudara-saudari kalau kita perhatikan bahwa Tuhan mau kita untuk menyadari ada kegelapan. Saudara-saudari, sekali lagi saya mau ajak kita baca, tapi kali ini untuk diri kita sendiri. Jadi kita ganti yang namanya mu
menjadiku. Ada amin? Boleh sama-sama? Biar kita sama-sama dikuatkan. 3, 2, 1. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangku datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasku. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasku dan kemuliaannya menjadi nyata atasku. Bagaimana terang Tuhan terbit? Iyalah, terang terbit setelah gelap. Jadi setelah kita mengalami permasalahan, baru terang itu terbit. Kalau kita belum mengalami permasalahan, bagaimana mau saksikan? Kalau kita belum mengalami kesulitan, bagaimana kita mau menguatkan orang yang sedang mengalami kesulitan itu? Tapi bagi kita yang mengalami kesulitan itu, kita tahu dengan persis apa yang mesti kita katakan kepada orang yang sedang mengalaminya. Jadi terang Tuhan terbit atasku, itulah tujuan Tuhan. Supaya aku bisa menguatkan orang-orang yang sedang mengalaminya. Terkadang orang telepon saya, tanya, gimana nih kita kok hasilnya ini ya, hasil tes darahnya non reaktif. Terus saya bilang, kalau cuma tes darah mah gak bisa, mesti swab PCR, baru ketahuan infeksi apa kagak. Oh gitu ya, tapi mahal. Saya cuma tanya, mau tahu gak hasil sebenarnya? Kalau mau tahu hasil sebenarnya ya harus tes swab PCR. Terus kemudian ada juga beberapa yang telepon saya, terus kemudian saya bilang, udah ya, supaya menguatkan ini, kamu kan belum tahu hasilnya gimana, tapi kamu jangan takut. Kamu lihat deh, ini saya kirim video, ini testimoni saya, kamu lihat sendiri, sehingga kamu dikuatkan. Setelah dia terima, dia nonton, oh iya ya, nggak usah terlalu takut ya, oh iya ya, jadi kuat dia. Kita bisa bersaksi kalau kita sudah melewatinya. Jadi saya mau bilang, apapun masalah yang kita lagi alami, percayalah, akan datang terang Tuhan atas hidupmu. Dan apapun masalah yang kau hadapi, baik itu masalah kerjaan, baik itu masalah keuangan, baik itu masalah kehidupan, baik itu masalah keluarga, baik itu kesehatan, ada terang Tuhan akan terbit atasmu. Sehingga kau bisa menguatkan orang-orang yang sedang dalam permasalahan itu. Ada amin? Beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan juga mau kita berharap hanya kepada Dia. Karena begitu banyak kita bisa salah berharap. Kalau hari itu saya berharap kepada hanya medis. Kalau hari itu saya berharap hanya kepada obat, bisa bahaya. Kenapa? Karena dokter pun menyadari mereka pun ada keterbatasan. Bahkan sempat ada hasil yang salah. Kawan saya tes swab PCR keluar negatif. Tetapi pas dilihat lagi, waduh, ternyata orangnya beda. Date of birth-nya beda, namanya sama gitu kan. Jadi akhirnya tes lagi, ternyata teman saya masih positif. Jadi harus di rumah sakit dulu gitu. Bayangkan, sudah tes mahal-mahal aja masih bisa salah. Manusia tetap bisa salah, sekalipun dia dokter. Ada orang minum obat ini, minum obat itu, ya vitamin ini, vitamin itu membantu, ya. Tetapi pengharapan kita jangan sama obat. Pengharapan kita harus sama Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Saya cuma berpikir begini. Waktu kemarin, ini kena kejadian begini. Kalau saya check out tutup usia pulang bagaimana ya? Saya telepon komandan. Komandan, ini kan harta kekayaan surgawi saya sudah cukup banyak nih. Saya udah boleh pulang belum? Terus komandan bilang, Panda nih, tugas kamu belum selesai, kamu belum boleh pulang. Oh begitu komandan ya? Ya kan kalau pulang kan setidaknya UP cair komandan gitu kan. Jadi setidaknya kan ada sejumlah uang bisa buat istri sama anak saya bercanda begitu sama komandan. Komandan, enggak, tugas kamu belum selesai. Baik komandan. Tapi kembali ketika saya tutup telepon saya berpikir begini. Jikalau memang Tuhan mengizinkan hal itu terjadi tutup usia, ya sudah. Itu adalah hak Tuhan. Saya percaya saat itu pun jika itu terjadi, kembali ke surga. Bagaimana Anda? Jikalau hari ini, setelah khotbah ini, setelah sharing firman ini, jantung kita berhenti berdetak.
Apakah Anda yakin Anda kembali ke surga? Kalau Anda belum yakin, mari sama-sama cari Yesus Kristus. Bertobat dengan sungguh-sungguh. Cari Dia supaya ada satu jaminan pengharapan. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun kondisi kita, kalau kita baliknya ke surga. Kalau kita selesai, dijemput sama malaikat. Sehingga ada ketenangan. Banyak orang takut. Itu karena mereka tidak jelas kemana setelah mereka tidak ada. Banyak orang takut mati karena mereka tidak tahu sesungguhnya apakah Tuhan mereka, juru selamat mereka bisa menyelamatkan mereka. Jadi orang-orang itu hidup dalam ketidakpastian. Sekalipun mereka pintar, sekalipun mereka masih muda. Mari kita lihat kepada pengharapan yang nyata. Di Roma 5 ayat 5 dulu. Roma 5 ayat 5. Mari kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita tidak akan kecewa. Karena sekalipun kita harus mati, kita tahu kita mati kemana. Kalau kita berharap kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus, kita tidak akan kecewa. Kalaupun kita harus hidup, kita tahu hidup kita akan menjadi lebih baik. Jadi pengharapan gini di dalam Tuhan tidak mengecewakan. Tapi bagaimana jikalau orang punya pengharapan kepada hanya dokter, terus dokternya salah diagnosa. Kemarin saya dapat telepon, dan anak saya sakitnya nggak sembuh-sembuh. Ini sakitnya perut. Saya lagi masukin salah satu rumah sakit di daerah Pluit. Lalu kemudian masa mau dikontras? Saya bilang, hah? Sakit perut mau dikontras? Emang kanker? Terus saya bilang, jangan. Kalau sakit perut ya mesti cari dokter yang tepat. Yaitu tepat dokter, tepat rumah sakit, dan tepat obat. Jadi kemana? Gastro, cari rumah sakitnya dan juga obat. Tapi kembali, saya bilang harus tepat ya. Dan bawa dalam doa. Dan akhirnya berobat dan tepat. Bayangkan, dokter pun yang pertama bisa mau salah diagnosa, bisa dikontras. Yang kedua, rumah sakitnya juga ngaco lagi. Masa begitu? Jadi kalau kita hanya berpengharapan kepada manusia, hati-hati kita kecewa. Bisa paham maksudnya? Dan kalau kita hanya berpengharapan pada obat ini, obat itu, obat ono. Saya lihat ada orang-orang yang ketika hanya berpengharapan pada obat, mereka jadi tergantung dengan obat. Akhirnya segala uangnya pun habis di obat. Tapi ujungnya problem, sakit ginjal. Jadi saya mau bilang bahwa berharaplah kepada Tuhan, karena sekalipun yang ujung terjadi, yaitu meninggal, kita tetap kembali kepada Tuhan, kepada pangkuan Tuhan, yaitu di surga. Ada amin. Jadi di manakah engkau menaruh pengharapanmu? Apakah engkau menaruh pengharapanmu pada hal-hal lahiriah? Atau engkau menaruh pengharapanmu kepada Tuhan yang menjamin semuanya? Lalu kita lihat lagi Roma 5 ayat 3 sampai 4. Pengharapan ini yang tidak mengecewakan itu kita dapat dari mana? Mari kita sama-sama baca. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Pause. Apakah ada di antara saudara-saudari yang sedang mengalami kesengsaraan? Kesengsaraan kesulitan, kesengsaraan apapun yang Anda alami. Baik keuangan, baik keluarga, apapun itu. Jikalau ada, mari kita sambung lagi. Karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan
menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Apakah dari kita yang mengalami kesengsaraan saat ini? Dari berbagai segi. Dan apakah kita cukup tekun? Tekun dan tidak menyerah sampai kita terbukti tahan uji. Maksudnya gini saudara-saudari. Ada beberapa orang ketika susah sedikit, nyerah. Ketika harus bertekun, tidak mau melarikan diri dari situasi yang ada. Atau tidak mau menghadapi. Susah kalau begitu. Kesulitan memang harus dihadapi. Waktunya saja yang kita perlu waktu dari Tuhan. Tapi saudara-saudari, kalau Anda mengalami kesulitan, tekunlah menghadapinya. Supaya Anda tidak selalu sulit. Saya juga sedang menghadapi berbagai kesulitan. Tapi saya percaya pada waktunya Yesus Kristus yang akan memampukan saya untuk mengatasi semua kesulitan saya. Apakah Anda masih percaya bahwa Tuhan akan memampukan Anda mengatasi kesulitan Anda? Kalau Anda masih percaya, bertekunlah sampai Anda tahan uji. Dan berharaplah hanya kepada Kristus. Supaya daripadanya lah datang segala pertolongan kita. Ada amin? Lalu seringkali ya, kita kalau mengalami masalah ya, kita tuh seringkali gini, aduh cari siapa ya yang bisa bantu saya? Cari siapa ya yang bisa kasih saya jalan keluar? Seringkali manusia begitu. Seringkali kalau kita ngadepin masalah, yang kita minta pendapat adalah teman dekat kita. Atau yang kita minta pendapat adalah orang-orang yang hopeng. Tapi tahu nggak? Itu malah bisa menjerumuskan kita. Loh, kok bisa? Dia kan teman, dia kan hopeng. Iya, emang teman hopeng selalu benar? Emang teman hopeng kalau ngomong selalu benar? Itu kan hopeng kan karena hubungan dekat aja. Tapi belum tentu selalu benar. Benar gak? Siapa di sini yang pernah minta pendapat sama teman dekatnya malah salah pendapatnya? Malah salah advice-nya. Boleh angkat tangan? Udah ada tuh angkat tangan tuh. Saudara-saudari, adalah kekeliruan buat kita kalau kita ketika ada masalah kita minta pendapat pertama kali sama hopeng. Karena hopeng juga manusia. Jadi kepada siapa dong kita minta pendapat kalau kita punya masalah? Pertama-tama bukankah kita perlu minta pendapat kepada Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Supaya diberikan jawaban dari apa yang kita tanya. Tuhan, saya punya masalah gini, gimana hadapinnya? Memang gak akan langsung dijawab sekaligus. Tapi ketika kita bertanya, bukankah Allah kita hidup? Dan bukankah Allah kita akan menjawab pada waktunya? Adakah Anda bertanya pada saat Anda mengalami masalah kepada Tuhan? Adakah Anda bertanya kepada orang yang diurapi Tuhan? Yang penuh dengan firman. Jikalau Anda bertanya kepada orang yang diurapi Tuhan yang penuh dengan firman, Anda juga akan pasti mendapatkan jawaban-jawaban yang tepat untuk mengatasi masalah demi masalah. Bukan tanya sana, tanya sini, ngomong sana, ngomong sini. Yang ada ruwet. Siapa yang pernah mengalami hal-hal keruwetan seperti itu? Boleh angkat tangan. Itu dimulai karena kita salah bertanya, salah mengandalkan sesama kita. Yang benar adalah tanya Tuhan dulu, minta tuntunan Roh Kudus, baru tanya kepada orang yang penuh dengan firman dan roh. Sehingga jawabannya tepat menyelesaikan masalah. Ada amin? Teman-teman belajar sesuatu di sini? Saudara-saudari belajar sesuatu? Dan juga saya melalui lembah kekelaman itu saya belajar satu hal yaitu mengasihi. Yaitu begini. Kalau kita baca di 1 Korintus 13 ayat 7b sampai 8. 1 Korintus 13, 7b. Saya langsung ke B karena ada konteks poin utamanya gini. Ketika saya mengalami infeksi itu, saya belajar percaya segala sesuatu.
Maksudnya percaya begini, saya percaya Tuhan akan pulihkan. Saya percaya Roh Kudus akan mampukan satu bangkit kembali. Dan saya percaya kalaupun saya dipanggil Tuhan, masuk surga. Dan saya percaya akan apa yang sudah Tuhan kirimkan, baik itu dokter maupun juga obat. Tapi kembali pengharapan saya taruh kepada Tuhan. Saya mengharapkan segala sesuatu. Saya mengharapkan supaya saya cepat sembuh. Dan sabar menanggung segala sesuatu. Sabar, 10 hari jangan pikir enak, bosan. Sekalipun nonton santai, tapi lama-lama bosan juga. Apalagi yang lebih lama, bosan. Nah, jadi dari situ saudara-saudari, Tuhan mengajarkan kita untuk punya hal-hal ini. Dan ternyata ketika saya di sana, agak ajaibnya gini, ada datang saudara seiman, yang datang bawain KFC. Saya bilang, masih berani dia datang bawa KFC. Ada juga saudara seiman yang kirim sate, banyak banget. Saya bilang, puji Tuhan, sate datang, haleluya, diberkatilah mereka yang bawa KFC dan sate. Dan saya juga melihat ada saudara kita yang sedang kesulitan gak punya uang. Untuk tes swab pun lagi susah gak punya uang karena lagi gak ada kerjaan. Kita sama-sama patungan untuk membiayai dia tes swab. Bukan karena kita kaya, tidak, tapi karena kita mengasihi dia. Ada yang sedang bingung, aduh nih gimana ya? Kondisi-kondisi ini yang kita mesti harus hadapi, nganternya ke sana kemari jauh dan sebagainya. Kita sama-sama urusin. Disitulah kasih. Kasih itu tidak egois. Kasih itu memberi. Kasih itu berbagi. Kasih itu menjaga. Kasih itu bukan ngomongin. Kasih itu bukan saling menunjuk siapa yang salah. Kasih itu bukan mengambil. Tapi kasih semua adalah karena kita tahu, kita diajar untuk saling mengasihi. Semua yang tadi saya sebutkan pasti tahu. Karena kita yang mengasihi, kita melakukan bagian kita. Dan biarlah saudara-saudari, ketika Anda dalam lembah kekelaman, tetap ada kasih yang bisa Anda lakukan bagi orang lain. Sehingga dengan demikian, mempermuliakan nama Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Sebagai kisah penutup, saya punya satu teman, dibilang dekat-dekat banget enggak juga, tapi saya kenal orangnya. Dia seorang teman bisnis saya yang sukses, tapi mendadak kemarin tutup usia. Saya kaget. Karena dia cukup rajin olahraga, sukses, dikenal banyak orang, puluhan ribu kayaknya, bahkan bisa ratusan ribu orang. Tapi dalam puncaknya kehidupannya, tiba-tiba tutup usia. Karena apa? Saya dengar stroke, tidak tertolong, jam 4.30 pagi lewat. Hari Senin kami semua shock. Hari Senin kami semua kaget. Kok bisa ya? Orang dalam kondisi top-topnya selesai. Tapi ternyata kenyataan mengajarkan kehidupan kita sungguh tidak bergantung pada apa yang kita miliki. Kehidupan kita tidak bergantung dari kesuksesan yang kita raih. Kehidupan kita tidak bergantung dari banyaknya pengikut Instagram follower kita. Tidak bergantung dari banyaknya tim, downline, apapun yang kita miliki. Tidak. Lalu saya merenung kemarin. Ada orang berkata, kita mati tidak membawa apa-apa. Betul. Secara materi kita tidak bisa bawa apa-apa ketika kita mati. Tetapi persiapan hidup apa yang kita tinggalkan untuk anak-anak kita? Persiapan hidup apa yang kita tinggalkan untuk istri dan anak-anak kita ketika kita mati? Apakah kita meninggalkan sesuatu bagi mereka? Seharusnya kita meninggalkan sesuatu bagi istri anak kita. Mari buka Amsal 13 ayat 22. Mari semua yang ada dalam ruangan ini kita sama-sama baca karena ini sudah 2 ayat terakhir. 3,
21. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Kita cukup ambil yang A saja. Amsal 13 ayat 22a. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Apakah Anda orang baik? Apakah saya orang baik? Apakah saya meninggalkan warisan bagi anak cucu saya? Dan apa yang saya tinggalkan? Evaluasi diri. Cek. Kalau harus tet, apakah kita meninggalkan sesuatu bagi anak cucu kita? Sebagai persiapan kehidupan mereka. Bukankah ini lebih komplit? Dibandingkan kalau kita hanya berkata, mati juga tidak bawa apa-apa, egois banget. Lalu bagaimana dengan kelanjutan hidup anak cucu dan istrinya? Apakah Anda orang baik yang meninggalkan sesuatu bagi anak cucu Anda? Apakah saya orang baik? Kalau secara materi, memang orang yang mati tidak membawa apa-apa. Tapi bagaimana secara rohani? Untuk kehidupan yang akan datang. Apa yang kita persiapkan untuk kita bawa kepada Tuhan? Secara materi, kita nggak bisa bawa apa-apa. Tidak ada satupun yang kita bisa bawa. Tapi bagaimana secara rohani? Apa yang kita bawa ke hadapan Tuhan pada waktu kita dipanggil? Apa yang kita persiapkan? Apa yang Anda persiapkan? Apa yang saya persiapkan? Karena itu saatnya nanti akan kekal, selesai, dan tidak ada penambahan lagi, selesai. Apa yang Anda persiapkan untuk kehidupan kekal? Jangan-jangan kita mesti evaluasi. Jangan-jangan selama ini kita belum mempersiapkan apa-apa. Seharusnya bagaimana? Roma 2 ayat 6-7. Mari kita sama-sama baca ayat penutup ini. 3, 2, 1. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Apakah diri kita sudah tekun berbuat baik? Apakah diri saya sudah tekun berbuat baik? Coba tanyakan hal itu pada diri sendiri. Apakah diri kita, apakah diri saya juga mencari kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan? Dan apakah diri kita dan juga diri saya mencari hal-hal yang tidak binasa? Karena semua itu yang akan kita bawa saat kita tutup usia. Saya percaya pesan ini sudah sampai kepada setiap Anda yang menyaksikannya. Saya percaya tidak ada yang sia-sia dan segala sesuatu yang disampaikan ini hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk bangkit dan menjadi terang. Karena kita melewati lembah kekelaman dan menjadi pemenang. Karena Tuhan yang mampukan kita. Mari kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus.